Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini adalah sesi latihan. Di sesi sebelumnya saya telah menyampaikan beberapa teori terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Sebagai pengingat, flashback sedikit saja bahwa di dalam akuntansi perusahaan dagang itu mempergunakan 5 buku ya, yaitu buku penjualan yang khusus untuk mencatat penjualan barang dagang yang dilakukan secara kredit. Kemudian yang kedua adalah buku penerimaan kas, digunakan untuk mencatat semua penerimaan uang, semua penerimaan kas. Kemudian buku pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Sekali lagi hanya secara kredit. Kemudian buku pengeluaran kas digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kelima adalah buku jurnal umum yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat ditampung dalam buku harian khusus yang tersedia. Ya, bagaimana praktiknya? Itu yang akan kita coba pada sesi ini. Masih mempergunakan latihan sebelumnya. Pada latihan sebelumnya saya pernah menugaskan Anda untuk mengerjakan ini, namun mempergunakan buku jurnal umum ya, buku jurnal umum. Pada hari ini, pada sesi ini kita akan mengerjakan ini dengan mempergunakan buku khusus ya. Latihan ini terkait dengan penjualan dan hanya penjualan ya, hanya penjualan. Sehingga saya minta untuk mempersiapkan buku penjualan seperti ini. Ini adalah contohnya ya, buku penjualan. Format buku ini telah saya sampaikan juga di slide. Silakan dibuka slide Anda. Saya beri waktu Anda untuk menyiapkan buku penjualan ya, dan buku jurnal umum. Silakan. Oke, kemudian setelah Anda menyiapkan buku ini, kita akan coba untuk membahas satu persatu soal ini, kemudian mencatatnya baik itu ke dalam buku penjualan maupun buku jurnal umum. Transaksi yang pertama ya, itu terjadi tanggal 4 Januari. Sebelumnya saya bacakan pendahuluannya. Perusahaan dagang Eka didirikan tanggal 1 Februari 2000A. Penjualan kredit serta penjualan retur dan potongan harga yang terjadi selama bulan tersebut tampak seperti terlihat di bawah ini. Syarat penjualan yang ditetapkan adalah 2/10 N/30. 2/10 N/30 ini berarti bahwa akan dapat potongan 2% jika membayar 10 hari semenjak terjadinya transaksi penjualan. Ya, jatuh temponya adalah 30 hari. Kemudian logo gudang. Potongan perdagangan diberikan sebesar 10% untuk penjualan sampai dengan 1000 dan 20% untuk penjualan di atas 1000. Transaksi yang pertama yaitu tanggal 4 Januari 2000A dijual kepada Toko Makmur faktur nomor 1 Rp 600. Ini akan saya coba catat ke dalam buku kita di sini ya, di dalam buku penjualan. Cara mencatatnya di sini kita tuliskan terlebih dahulu 4 Januari ya. Sebentar. 4 Januari ya. Oke, tanggal 4 Januari 2000 A ya, 2000A seperti ini. Maaf, 4 Februari ya, 4 Februari 2000A. Ya, 4 Februari 2000A, nomor fakturnya adalah faktur nomor 1. Saya beri kode FJ01 seperti ini. Ya, FJ01. FJ01. Kemudian nama pelanggan tulis saja Toko Makmur. Saya harapkan Anda juga sudah siap dengan soal ya. Nanti link download untuk soal saya tampilkan di deskripsi.
Kemudian di sini penjualan secara kredit, ya ini adalah penjualan secara kredit pada toko makmur itu sebesar 6.600. Nah, disebutkan di soal bahwa jika kurang atau sampai dengan 1.000, ya, maka akan diberikan potongan perdagangan sebesar 10%. Sehingga potongan perdagangannya adalah 10% dikalikan dengan 600. Ya, seperti ini. Maka transaksi ini mendapatkan potongan perdagangan sebesar 60. Kemudian piutang, ya. Piutang tentu saja sisanya ya, berarti 600 dikurangi dengan 60, ya, berarti 540. Kredit penjualan itu adalah merupakan total, ya, dari potongan perdagangan tambah piutang, ya, seperti ini. Kemudian transaksi yang kedua tanggal 8, ya, seperti ini, dijual pada toko ABC faktur nomor 2 RP 700, sama seperti transaksi yang pertama, FJ 02. Kemudian toko ABC, ya, kemudian di sini sebesar 700, ya, maka 10% kalikan dengan 700, ya, 70. Ini 700 saya kurangi dengan 70, ya, sehingga penjualannya kita tambahkan seperti ini, ya, mudah bukan? Ya, kemudian kita lanjutkan transaksi yang ketiga tanggal 10 Februari 2000A, ya, FJ 03. Kemudian dijual pada toko Express faktur nomor 3 sebesar 1.200. Ingat, penjualan ini lebih dari 1.000, maka toko Express berhak untuk mendapatkan potongan perdagangan sebesar 20%. Ya, sehingga saya catat seperti ini. Express potongan perdagangannya adalah 20%, ya. Kalikan dengan nilai penjualan. Nilai penjualan adalah 1.200. Ya, seperti ini. Kemudian 1.200 saya kurangi dengan 240. Seperti ini. Kemudian total penjualan adalah 1.200. Oke, tidak ada kesulitan. Kemudian transaksi yang keempat, transaksi yang berbeda dengan transaksi sebelumnya. Ini yang D, ya, tanggal 12 Februari 2000A dikeluarkan nota kredit. Nota kredit ini adalah untuk potongan ini adalah untuk retur penjualan, ya. Nota kredit nomor 1 kepada toko ABC erat kaitannya dengan transaksi yang B, transaksi yang kedua, untuk barang-barang yang dikembalikan sebesar 50. Ini yang akan kita catat, ya, teman-teman. Ya, untuk mencatat transaksi ini, teman-teman, kita langsung saja buka buku jurnal umum, ya, sesuaikan tanggalnya. Kita catat tanggalnya di sini tanggal 2, bulannya, ya, bulan Februari. Tanggalnya adalah tanggal 12. Ya, seperti ini. Kemudian nomor buktinya NK01. Ya. Di sini Anda bisa menuliskan nama, ya, nama dari pelanggan kita, ya, toko ABC. Kemudian jurnalnya apa? Jurnalnya tentu saja adalah retur, ya, retur penjualan dan pengurangan harga pada piutang dagang, ya, betul, ya, pada piutang dagang. Nah, di sini nilainya adalah 50. Ingat bahwa 50 di sini belum termasuk dari potongan perdagangan. Nilai sebenarnya tentu saja adalah, ya, kita kurangi dengan potongannya, ya.
50 kalikan dengan 10 kali dengan 10%, yaitu 5. Sehingga nilai retur adalah 50 dikurangi dengan 5 sama dengan 45. Ya, sehingga di sini saya tuliskan 45 ya jumlah. Oke. Silakan dikerjakan seterusnya. Buku penjualan dibuat ya. Buku jurnal umum, jika perlu ada transaksi yang dicatat ke dalam buku jurnal umum, silakan dicatat. Kita akan saya berikan Anda kesempatan untuk menyelesaikan buku penjualan dan buku jurnal umum. Kemudian transaksi yang terakhir tanggal 27 ya, FJ07, yaitu toko sekawan sebesar 300 ya. Sebesar 300 saya kalikan dengan 10% ya. 300 saya kurangi dengan 30, itu adalah jumlah piutangnya. Kemudian total penjualannya adalah sebesar 300. Oke, sudah selesai pencatatan semua transaksi, baik itu ke dalam buku penjualan maupun buku jurnal umum. Langkah berikutnya adalah kita menjumlah. Jangan lupa untuk menjumlahkan, teman-teman. Ini saya akan jumlahkan seperti ini. Jumlahkan dan jumlahkan. Ditutup seperti ini. Kemudian demikian juga untuk buku jurnal umumnya. Ya, buku jurnal umum juga saya akan jumlahkan. Ya, kita akan tutup dia, teman-teman. Ya, tutup buku jurnal umum ya, dengan total ya. Oke, sekarang kita sudah mencatat semuanya ya, semua transaksi. Kemudian kita diminta untuk membuat kartu piutang ya. Kartu piutang, saya sudah buat kartu piutang, teman-teman, seperti ini ya. Ini saya minta Anda untuk membuat juga sama persis seperti ini. Ini caranya mudah saja. Kita tinggal mencari semua transaksi yang terkait dengan toko makmur, baik di buku penjualan maupun di buku jurnal umum jika ada. Oke, sekarang kita coba hitung dulu ya, atau kita masukkan, kita posting semua transaksi yang terkait dengan toko makmur di buku penjualan terlebih dahulu. Toko makmur hanya satu kali membeli, yaitu sebesar 600 tanggal 4 Februari. Ya, maka di sini saya akan catat seperti ini. 4 Februari ya, toko makmur sebesar 600. Ya, seperti ini. Maaf. Bukan 600 ya, bukan itu yang kita lihat, teman-teman. Melainkan sebesar ini piutang ya, 54. Oke, toko makmur sudah. Kemudian ada lagi? Tidak ada. Oke. Kemudian di buku jurnal umum apakah ada toko makmur? Oke, cari kata-kata piutang dagangnya ya, akun piutang dagang, yaitu 90 ini tanggal 22. Oke, kita coba catat di sini. Sekarang tanggal 22 Februari, yaitu sebesar 90. Kemudian untuk toko ABC, kita cari di sini, di buku penjualan terlebih dahulu. Ada dua transaksi, tanggal 8 dan tanggal 24. Kita coba catat dulu tanggal 8 ya. 8 Februari, yaitu sejumlah 8 Februari toko ABC sebesar 630. Ingat piutangnya ya, piutangnya. Saya ada kesalahan tadi. Kemudian tanggal 20, kemudian tanggal 24 ya, tanggal 24 Februari ya, tanggal 24 Februari 900. Kemudian apakah ada di buku jurnal umum? Kita cari, oh ada ya, tanggal 12 1945. Kita catat ya di sini tanggal 12
tanggal 12 sebesar 45, ya seperti ini. Oke, kemudian ini kemudian kita cari untuk toko ekspres. Toko ekspres ada di sini satu, ya, toko ekspres tanggal 10, ya. Toko ekspres tanggal 10 sebesar 960. Ya, seharusnya sih kita tandai ya yang transaksi yang sudah kita catat, ya, yang sudah kita pindahkan ke atau kita posting ke buku besar, seharusnya juga ditandai ya. Ya silakan teknis Anda mengaturnya ya di sana. Toko ekspres, kemudian toko keluarga, ya. Toko keluarga apakah ada? Ada di sini. Hanya satu, ya, toko keluarga tanggal 15 Februari. Cukup tanggalnya saja. Sebesar 1360. Kemudian toko sekawan ada dua. Untuk toko keluarga ada di sini juga, ya, di jurnal umum. Ya, saya coba catatkan di sini. Di buku jurnal umum itu adalah tanggal 25. Ya, tanggal 25. Sisinya adalah sisi kredit. Ya, Anda bisa lihat di sini. Sisinya adalah sisi kredit, yaitu sebesar 160, ya. Seperti ini. Kemudian toko sekawan, ya, toko sekawan ada dua. Transaksi tanggal 19 Februari terlebih dahulu. Tanggal 19 Februari. Ya, kemudian tanggal 27, ya. 27 Februari. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa menjumlahkan, menghitung saldonya. Anda sudah pernah saya ajarkan bagaimana cara menghitung saldo, ya. Saya bahas ini sebelumnya, cara menghitung saldo. Ya. Ini saya kurangkan, ya, sisi debitnya saya kurangkan dan sisi kreditnya seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, kita sudah mendapatkan saldo masing-masing, saldo piutang masing-masing kepada masing-masing customer. Ya, kalau kita lihat, saya buatkan rangkumannya: toko Makmur, toko ABC, toko Ekspres, kemudian toko keluarga, toko sekawan. Toko Makmur bersaldo 450, toko ABC 1485, kemudian toko Ekspres, kemudian toko keluarga, dan toko sekawan. Seperti ini. Saya total itu bersaldo 5.175. Ya, 5.175. Kemudian berikutnya baru saja kita sudah membuat kartu piutang. Kemudian sekarang kita coba pindahkan, ya, ke dalam buku besar masing-masing. Saya sudah juga buatkan beberapa buku besar. Ada buku besar piutang, penjualan, retur penjualan dan pengurang harga, kemudian potongan perdagangan. Oke, mudah saja teman-teman untuk membuat buku besar ini. Buku besar piutang Anda bisa lihat langsung di buku penjualan, ya. Bisa dari buku penjualan,
pasti di sisi debitnya ya. Anda bisa lihat di sini, ini adalah sisi debit, yaitu sebesar 5470 ya. 5470. Kemudian dari jurnal umum ya, dari jurnal umum pasti ada di sini ya. Jurnal umum ada 1, 2, 3 ya, yaitu senilai 295 ya. Saya total dari tanggal 12, 22 dan 25. Kita bisa tuliskan ya, JU 12, JU 22, JU 25 ya, seperti ini. Saya bisa jumlahkan seperti ini. JU 22 jurnal umum tanggal 22 nya, jurnal umum tanggal 25 seperti ini. Kemudian saya total ya, seperti ini, yaitu 295. Kemudian saldo tentu saja 5470 saya kurangi dengan 295 seperti ini. Penjualan kita cukup melihat dari buku penjualannya. Buku penjualan, berapa nilai penjualannya di sini ya, sebesar 6.400 seperti ini. Buku retur, buku besar retur penjualan dan pengurang harga kita bisa lihat di jurnal umum ya, di buku jurnal umum JU12, JU22, JU25 ya, seperti ini. Kita lihat retur penjualan dan PH di sisi debit ya, 45, JU22 ya, 90 dan JU25 yaitu sebesar 160. Sehingga kalau kita total saldonya adalah sebesar ini. Saldo di sini untuk buku penjualan tadi saya belum jumlahkan seperti ini. Kemudian untuk potongan perdagangan kita langsung lihat di buku penjualan ya, buku penjualan angka yang ini ya. Buku penjualan ya, sebesar 930, maaf 930 seperti ini. Sehingga saldonya juga adalah sebesar yang sama, sebesar 930. Oke, kemudian untuk cross check di sini disebutkan hitung total saldo kartu piutang di buku piutang. Berapa saldo akun pengendalinya? Anda bisa lihat di sini di buku kartu piutang kita, rincian dari piutang masing-masing pelanggan ada di sini 450, 1485 itu kalau kita total itu adalah 5175. Apakah sama dengan akun pengendalinya? Akun pengendali Anda bisa lihat di buku besar di piutang. Ya, di sini juga bersaldo 5175, berarti sama ya. Sama antara rincian di kartu piutang dengan akun pengendalinya. Ya. Oke, harapan saya Anda bisa mengerti ini ya. Jika ada pertanyaan nanti Anda bisa menuliskan di komentar atau langsung menghubungi saya via WA. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.